Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazura Amani dengan NIM 210501111020 dari kelas Akuntansi Manajemen C. Di sini saya akan membuat video mengenai pengukuran kinerja dengan balanced scorecard untuk memenuhi tugas akhir semester. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian balance scorecard, yang kedua karakteristik balance scorecard, yang ketiga balance scorecard sebagai pengukuran kinerja, dan yang keempat studi kasus pada pengukuran kinerja. Nah, terkait pengertian balance scorecard. Jadi menurut Tunggal di tahun 2000, balance scorecard merupakan kelompok tolak ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan mendukung strategi perusahaan di seluruh organisasi. Dan menurut Kaplan dan Norton di tahun 2000, merupakan suatu konsep yang berusaha menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa balance scorecard merupakan suatu sistem pengukuran kinerja, suatu pendekatan efektif yang seimbang atau balance antara empat perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, keseimbangan yang dimaksud ini adalah keseimbangan antara ukuran keuangan dan non-keuangan, keseimbangan antara hasil yang diinginkan dan faktor pendorong tercapainya hal tersebut, serta keseimbangan antara perspektif kinerja eksternal dan juga internal. Selanjutnya materi mengenai karakteristik balance scorecard. Nah, yang pertama itu ada komprehensif. Jadi balance scorecard ini memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan. Nah, tapi perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua yaitu koheren. Nah, balance scorecard ini mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kasual dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu seimbang. Jadi keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Nah, bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lainnya. Dan yang keempat yaitu terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun dalam balance scorecard ketiga perspektif dan keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Materi selanjutnya yaitu balance scorecard sebagai pengukuran kinerja. Nah, menurut Mulyadi dan Setiawan di tahun 2001, balance scorecard memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran-sasaran tersebut dapat dirumuskan karena balance scorecard menggunakan empat perspektif, yaitu yang barusan saya jelaskan juga, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Selanjutnya yaitu penjelasan lebih lengkapnya, yaitu perspektif keuangan adalah ini terkait mengenai pendekatan balance scorecard tetap mempertahankan perspektif keuangan karena ukuran keuangan ini sangat penting dalam memberikan ringkasan mengenai konsekuensi atas keputusan dan tindakan ekonomis yang telah diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Tujuan finansial menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua
perspektif scorecard lainnya karena setiap ukuran terpilih harus merupakan bagian dari hubungan sebab akibat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini merupakan leading indikator dalam mewujudkan tujuan suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak memahami kebutuhan pelanggan akan memudahkan para pesaing untuk menyerang melalui penawaran produk dan jasa yang lebih baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Suatu perusahaan harus dapat menciptakan dan memberikan produk dan jasa yang bernilai bagi pelanggan bila ingin mencapai kinerja keuangan jangka panjang yang baik. Dalam perspektif pelanggan, balance scorecard perlu dilakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan finansial perusahaan. Menurut Kaplan dan Norton, menurut Tunggal di tahun 2000, kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan terdiri dari yang pertama yaitu bukti langsung atau direct evidence, kedua keandalan atau capability, ketiga jaminan atau garansi, yang keempat daya tanggap atau attention, dan yang kelima yaitu empati atau trust. Selanjutnya yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Jadi menurut Kaplan dan Norton di tahun 2000, dalam proses bisnis internal, manajer harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting di mana perusahaan diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Jadi dalam balance scorecard, manajemen diharapkan menentukan proses bisnis yang lengkap dari awal sampai akhir, dari proses inovasi, proses operasi, sampai dengan pelayanan purna jualan. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi perspektif keempat dalam balance scorecard ini mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung mencapai 3 perspektif sebelumnya, yaitu perspektif keuangan, pelanggan sasaran, dan proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan antara kemampuan yang ada dari orang, sistem, dan prosedur dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. Dan untuk memperkecil kesenjangan tersebut, perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling employees. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada pengukuran kinerja. Di sini saya mengambil salah satu artikel yang artikel yaitu pengukuran kinerja dengan balance scorecard pada integrasi sistem penilaian kinerja PNS ke Simpeknas. Nah, jadi analisis yang dibahas ini menyajikan langkah BKN dalam mengintegrasikan sistem penilaian kinerja PNS ke dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian nasional atau Simpeknas sebagai respon atas perubahan regulasi terkait manajemen kinerja ASN. Nah, upaya ini dilakukan untuk memastikan kinerja ASN diukur dan dikelola dengan lebih baik dan efisien. Jadi, yang pertama yaitu mengenai kerangka balance scorecard. Balance scorecard atau BSC adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dengan melihat 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, yaitu mengukur seberapa baik organisasi mengelola sumber daya keuangan. Kedua, perspektif pelanggan, menilai kepuasan dan retensi pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu melihat bagaimana organisasi mendukung pembelajaran, inovasi, dan pengembangan staf. Selanjutnya, yang kedua yaitu aplikasi BSC dalam integrasi sistem penilaian kinerja PNS ke Simpeknas. Nah, dalam perspektif keuangan, yang pertama yaitu keefisiensi biaya. Nah, di sini dengan mengintegrasikan sistem penilaian kinerja ke dalam Simpeknas, diharapkan pengelolaan biaya menjadi lebih efisien karena pengurangan redundansi sistem dan penyederhanaan proses administrasi. Selanjutnya yang kedua yaitu return of investment atau ROI, investasi dalam pengembangan dan implementasi sistem diharapkan memberikan pengembalian dalam bentuk peningkatan kinerja dan produktivitas PNS. Selanjutnya yang kedua yaitu perspektif pelanggan.
Yang pertama mengenai keputusan stakeholder. Nah, penerapan sistem yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepuasan stakeholder termasuk masyarakat dan instansi pemerintah. Yang kedua yaitu layanan publik. Dengan kinerja PNS yang lebih terukur dan dikelola, kualitas layanan publik diharapkan meningkat. Selanjutnya mengenai perspektif proses internal. Yang pertama mengenai efektivitas proses penilaian. Integrasi ke Simpeknas diharapkan membuat proses penilaian kinerja lebih efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan selanjutnya mengenai penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam Simpeknas meningkatkan efisiensi proses penilaian dan pengelolaan kinerja ASN. Dan yang keempat yaitu mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pengembangan kompetensi ASN dengan sistem manajemen kinerja yang baru. Pengembangan kompetensi ASN menjadi lebih terarah dan juga terukur. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Nah, di sini diharapkan adanya perubahan budaya organisasi yang lebih berfokus pada kinerja dan hasil. Selanjutnya yang ketiga mengenai implementasi dan juga tantangan. Jadi yang pertama yaitu tahapan implementasi. Yaitu pilot project. Nah, ini dimulai dengan beberapa instansi sebagai proyek percontohan sebelum diterapkan secara nasional. Terus yang kedua yaitu workshop dan diseminasi, yaitu workshop untuk membahas tahapan integrasi dan diseminasi informasi kepada instansi terkait. Dan selanjutnya yaitu demo infrastruktur. Nah, ini penjelasan mengenai infrastruktur Simpeknas untuk memastikan semua pihak memahami sistem yang akan diterapkan. Selanjutnya yaitu tantangan. Nah, yang tantangan ini ada integrasi sistem. Terkait tantangan teknis dalam mengintegrasi sistem yang berbeda ke dalam Simpeknas. Yang kedua yaitu adaptasi kebijakan. Jadi ini menyesuaikan kebijakan dan prosedur di berbagai instansi agar sesuai dengan PP 30 tahun 2019 dan Permenpap RB 8 tahun 2021. Dan yaitu selanjutnya yaitu mengenai pelatihan dan sosialisasi. Jadi melatih ASN untuk menggunakan sistem baru dan memahami perubahan dalam proses penilaian kinerja. Nah, jadi dapat disimpulkan ya kalau penerapan balance scorecard dalam pengukuran kinerja PNS yang diintegrasi ke dalam Simpeknas mencakup berbagai aspek kinerja, mulai dari efisiensi biaya hingga pengembangan kompetensi ASN dengan langkah-langkah implementasi yang jelas dan penanganan tantangan yang tepat. Diharapkan sistem manajemen kinerja yang baru ini dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ASN secara signifikan. Baik, masuki topik pembahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi di era globalisasi dan teknologi informasi, organisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif, dan terintegrasi daripada metode tradisional yang hanya berfokus pada indikator keuangan. Nah, balance scorecard atau BSC ini hadir sebagai solusi mengintegrasi 4 perspektif keuangan, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai kinerja organisasi. Implementasi BSC sendiri dalam pengukuran kinerja PNS melalui integrasi sistem penilaian ke dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian nasional atau Simpeknas oleh BKN menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengadopsi BSC, BKN berupaya untuk yang pertama meningkatkan efisiensi biaya dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan atau yakni perspektif keuangan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan stakeholder dan kualitas layanan publik yang ini terkait perspektif pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penilaian kinerja ASN melalui penggunaan teknologi yakni perspektif proses internal. Dan yang keempat, mengembangkan kompetensi ASN dan membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja, dan ini terkait mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi proses implementasi ini dimulai dengan pilot project pada beberapa instansi, disertai dengan workshop, diseminasi informasi, dan demo infrastruktur Simpeknas.
Tantangan yang dihadapi meliputi integrasi sistem yang berbeda, adaptasi kebijakan, serta pelatihan dan sosialisasi bagi ASN. Nah, dengan langkah-langkah implementasi yang terstruktur dan penanganan tantangan yang tepat, diharapkan sistem manajemen kinerja baru ini dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ASN secara signifikan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.